Ada yang paling gokil cara gue nyari duit. Gimana maksudnya? Jual jawaban ujian nasional. Lu dari mana? Nah, pas gue kuliah di Pakuan itu, Jay, gue ketemu lah bisnis. Gue saat itu jual laptop, gue pakai duit kuliah gue. Ini menarik teman-teman, lu harus dengerin. Ya, gue gade BPKB motor. Gue naik pesawat, gue ke Lampung, gue kembangin, ternyata nggak berkembang. Gue pas ke Lampung itu cuman bawa duit 600.000, hidup 2 minggu. Gua ngerasa yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit. Saat itu gue tidak punya perhitungan yang matang. Lover. Akhirnya gue berani cicil mobil, gue berani cicil rumah. Bahkan lo tau aja, di umur gue 24 tahun itu gue punya cicilan 30 juta. Gue demi Allah nggak nyesel berbisnis, gue nggak nyesel jadi pemain MLM. Gue nggak nyesel sama sekali. Yang gue sesalkan adalah saat itu kenapa gue nggak aware untuk belajar hal baru. Karena gini, Jay, gue itu kayak udah melek sesuatu tapi gua nggak pernah pelajarin. Lo tahu, gua itu punya channel YouTube dari 2017. 2017 tuh gua udah posting video di YouTube. Harusnya tuh bisa lo kembangin dan sekarang udah. Wah, Atta Halilintar lewat aja ya harusnya. From Nothing Talk. Oke, welcome to From Nothing Talk. Hari ini gue yang bakal jadi host di sini. Oke, hari ini kita bakal kulik yang biasanya menjadi host abang gue, abang Reva. Kita bakal kulik kisah perjuangan dia sampai detik ini. Karena mungkin banyak dari kalian yang sering nonton tapi belum tahu latar belakang dari host From Nothing ini apa dan siapa. Betul begitu abang? Siap Bang Fajar. Oke, kita bakal ulik ya. Sejujur sebenarnya kalau dari gue pribadi sih, gue udah banyak tahu ya bang tentang diri lo gitu. Ya. Cuman mungkin pasti ada aja gitu yang hal yang nggak lo ceritain ke gue. Ya. Jadi gue pengen banget di podcast kali ini yang gue pimpin host ini, gue pengen lo ceritain ada-adanya dan. Oke, gue tanya dulu sama lo. Oke. Pernah nggak selama lo kenal sama gue nih kelihatannya sedih? Nggak pernah. Kelihatannya susah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nah, itulah hebatnya gue. Nah makanya sekarang gue pengen tanya bang, beberapa hal menyedihkan mungkin ya kawan-kawan, tapi yang bakal menjadi menyedihkan lah. Enggak, ini sebenarnya hal menyedihkan tapi menyenangkan karena ini bakal jadi kisah inspirasi buat gue pribadi karena gue banyak banget belajar dari abang gue ini. Oke, bang, kalau gue boleh putar balik Ya. Sebelum lu di titik sekarang yang mungkin udah banyak dikenal sama orang-orang nih bang, Ya. lu nih siapa sih bang sebelum lu jadi Reval Givari yang seperti sekarang Oke. ini? Jadi gini, ini backstory aja ya, backstory. Jadi gini Jay, gua punya persona dan personal branding gua adalah tanda kutip ya, motivator education, Oke. ya nggak, bisnis dan lain-lain. Terlepas daripada itu, gua ini berasal dari kampung. Jadi gua ini bukan orang asli Bogor Kota Jay. Lo kan taunya gua asli Bogor Kota. Iya. Tapi gua ini hijrah sebenarnya dari Bogor Coret. Bogor Coret. Daerah Parung, di kampung, Agak rumah kampung pinggir kali, berarti, ya. Bu kampung. Bukan agak emang kampung Emang berarti ya? kampung, emang Oke, kampung. terus. Ya kan, emang kampung. Jadi gue bukan asli Bogor Kota. Jadi gue bukan asli Bogor Kota. Gue kuliah di Bogor Kota. Gue ngekos. Gue tinggal di rumah om gue. Nah disitulah gue baru memulai karir di Bogor Kota. Jadi sebelumnya gue tuh bukan kuliah di Pakuan Jay. Di mana? Kan gue taunya Iya. Pakuan doang, Bang. Gue tuh kuliah pertama kali di keperawatan. Hah? Pernah jadi perawat gue. Tapi gak cocok, Bang. Agak cocok ya? Enggak, dari lu. Jadi aja gua kayak gak itu cocok. orangnya gini Jay. Gua tuh orangnya ambisi. Gua tuh punya ambisi. Jadi pas gua sekolah dari SD, gua nih keluarga broken lah. Oke, dari kecil. Umur 2 tahun jing. Bayi dong, bukan kecil lagi Iya, gitu. Terus dari umur 2 tahun. Terus gua banyak itu tinggalnya sama nenek gua. Oke, jadi gua alhamdulillah tinggal sama nenek. Ya at least gini lah, anak umur 2 tahun yang butuh kasih sayang, terus orang. Tapi gua nggak nyesel ya. Dan itu udah qadarullah lah menurut gua. Menurut gua itu satu hal yang membuat gua sampai hari ini survive. Dan kuat. Ya, Pastinya. tanda kutip ya. Kalau mungkin bokap nyokap gua nggak cerai, gua nggak kayak sekarang. Gua nggak punya mental kayak sekarang. Lu bakal manja. Nggak. Bisa jadi. Bisa jadi, Bang. Bisa jadi kayak lu. Enggak kayak gue banget. Iya. Gue gak manja. Ya kayak lu lah gitu misalkan. Oke, terus. Nah, jadi singkat cerita, gue masuk SD. Lu bayangin, gue masuk SD. Nah, di SD itu gue udah ini Jay,
udah masuk apa namanya SSB. Gue seneng nih di kampung tuh dulu ada namanya SSB. Iya, iya, bola ya. Iya, gue main bola. Gue di SSB gue main bola. Nah, gue nggak jago-jago banget ya main bola sebenarnya. Oke, Cuman gue nih punya jiwa kepemimpinan. Hmm. Gue punya jiwa tuh dari dulu kepemimpinan. Jadi gue nggak keren-keren banget, tapi gue bisa jadi stakeholder buat teman-teman gue pas main bola. Jadi Oke. semangat gitu loh anak-anak kalau misalkan ada gue gitu kan. Nah masuk SD, gue main bola terus sampai SMP. Nah SMP tuh gue udah mulai nyari duit Jay. Dari SMP? Dari SMP. Oke, terus. Ya, gue Dari nyari mana tuh duitnya? duit itu di sablon. Sablon. Zaman gua tuh masih ada zaman sablon tuh kan. Jadi tiap kelas yang mau nyablon itu lewat gua. Oke, ya ngerti Nah, gua. gua maklar nih. Ya, Gua maklar. Gua cuman dapat persentase ya goceng lah paling satu baju. Lumayan dong. Kali berapa puluh berapa kelas gitu. Itu waktu itu gua partneran sama temen gua. SMP tuh gua udah cari duit tuh di situ, Jay. Terus lagi gua pernah jagain bengkel motor otomotif om gua, bengkel kecil lah tapi gitu Tapi kan. lu masih dirawat nenek lu kan di situ? Masih gua tinggal tuh sama nenek gua tuh dari kecil kan. Berarti cuma emang pengen cari tambahan dari SMP. Iya. Oke. Kenapa? Karena gua ngerasa satu hal ya kurang lah. Gitu kan. Teman-teman gua tuh udah pada dari SD SMP tuh udah pada punya motor anjir. Gua mah belum punya. Gua punya motor itu kelas SMA kelas 2. SMA kelas 2 tuh gua baru punya motor. Jadi gua memang punya hal yang kayak ngerasa kurang lah. Jadi gua SMP tuh udah nyablon partneran sama teman gua. Terus lagi jagain bengkel om gua. Gue SMP gitu kan. masih main-main lah. Ngopi Ya kan? sana sini. Nah lucunya SMA. Gimana? Wah SMA sadis gue nyari duit aja. Kemana-mana tuh lu? Gila. SMA gue nyari duitnya gila. Sama yang pertama masih dengan nyablon. Jadi tiap kelas kolektif gue dapet di situ. Ada yang paling gokil cara gue nyari duit. Gimana maksudnya? Jual jawaban ujian nasional. Lu dapet dari mana? Jual jawaban ujian nasional. Lu dapet dari guru gitu jawaban? Bukan ada. Jadi gue lagi nongkrong sama teman-teman gue nih di daerah Gaplek lah saat itu. Oke. Arah mau ke Pamulang Iya. tuh lagi nongkrong. Terus ada anak-anak lagi pada ngobrolin ujian nasional. Nah, Terus? gue nimbrung lah. Gue kan orangnya senang SKSD. Gue nimbrung. Ternyata tanda kutip. Ya gue dapet lah di situ. Ya gue nggak tahu itu bener atau enggak ya. Gue cuman believe aja nih. Gue cuma yakin. Kira ngobrol, gue tanya berapa sih harganya begini. Ya namanya anak sekolah bro, iya kan, mikir bener nggak nih kan, karena saat itu kan ujian nasional ini menegangkan, ya kan, menegangkan antara lulus apa enggak kan gitu ya. Even lu salah tapi lu gak mikir juga. Nggak bodo amat gitu kan. Oke, terus. Dan karena gue masuk SMA itu jurusan gue IPA Jay. Sedangkan gue goblok di matematika. Sampai detik ini matematika gue paling cuman tambah, ambil, bagi, perkalian. Itu doang. Fisika, biologi, terus apa lagi sih? Kimia. Acir, enggak Jay. Masih. Enggak sama sekali gue, nol banget gue, nggak ada knowledge di situ. Gue cuman, lu tau nggak? Gue masuk IPA tuh gara-gara apa? Apa? Gara-gara ada gue mau ngejar satu cewek, dia masuk IPA dan gue masuk itu. Oh, jadi lu mau ngedeketin. Iya, gitu. karena gue di SMA kan masuk jalur prestasi dari bola. Oke, terus. Ya dari bola, dari futsal. Jadi kayak gue tuh sekolah kayak ya gimana gue lah gitu, gimana gue lah. Jadi gampang lah masuk. Terus balik lagi ke ujian nasional tadi. Oke, gue dapet nih. Orang-orang kan kalau mau ujian nasional belajar nih, Iya. malam belajar, pagi masuk. Lo tau aja? Apa tuh? Gua malam itu dapat nih data dari si orang-orang itu yang gue Oke. dapetin datanya. Terus? Malam gue ngeprint. Jadi gue buat satu posko untuk ngeprint malam sampai subuh. Jadi pas ujian nasional tuh gue nggak tidur. Gue sebar tuh ujian nasional ke 4 sekolah. Ayo Jadi dong. gue sebar lagi ke 4 sekolah di radius deket-deket SMA gue. Nyayur dong. Nyayur. Tapi ada aja ya otaknya Oke. situ ya. Bukan ada aja, memang the power of kepepet. Oh, Jadi oke. ada aja gitu yang Iya, gara-gara iya, gue iya. pengen punya duit, Mhm. akhirnya kayak opportunity itu datang aja dengan sendirinya. Oke. Terus? Udah. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat sampai beres nih ujian nasional. Ya singkat ceritanya satu Jay. Gua kan nggak tahu tuh link bener apa enggak. Iya. Ya kan? Gua cuma asal ngisi. Lo tau nggak? Gua bego banget tentang matematika, bego banget tentang kimia, bego banget tentang fisika. Nilai gua 89. Lah. Jadi yang tadinya gua nggak tahu itu bener apa enggak, gua cuman hakul yakin, cuman gua
ya udahlah believe aja gitu kan. Pencet-pencet Gua isi buat kopetan kan, gua sebar tuh apa segala macem. Ya udah. 89. 89. Wah, temen gue yang paling bego aja. Ada dia jurusannya IPS, bego banget sama matematika. Kan matematika ada di IPA, ada di IPS Iya. kan. 9 nilai NM-nya. Emang kadang anak sekolah Gila tuh- pada melukin gue, Pak, makasih. Gue bilang, gue juga nggak tahu gitu kan. At least lulus sekolah tuh per orang itu berapa ya? Gue lupa. Per orang gue kasih per satu mata pelajaran itu 20 atau 50 lah gitu. Pokoknya gue lulus kuliah itu pegang duit 20 juta. Cash. Iya nggak? ke sekolah tuh. Akhirnya apa? Gue daftarlah polisi ceritanya aja. Lu nyobain polisi? Gue nyobain polisi. Gua Maksudnya udah pelatihan apa belum? Bukan, jadi gue ngurusin data, kan ngurusin data dulu Iya. nih, ngurusin data apa segala macam. Terus gue tes lah ceritanya di mana, di Polda Jabar. Pakai duit dari itu, Jay. Bokap gue nggak ada duit saat itu, nggak ada Oke, duit lah. terus? Terus gue datang, gue tes di sana kan, ya walhasil nggak lolos, Nggak lolos. nggak lolos. Tapi lu gak sedih di situ. Biasa aja, Biasa aja biasa ya. aja, karena ya udah deh, gitu kan. Lu yang mau apa? Memang dari Gua yang nenek lu mau, gitu? gue yang mau. Terus gue bilang sama bokap gue nih cuman apa ya, cuman ya kerjanya tuh di PT, terus lagi apa ya, Jay, proyek-proyek gitu, Jay. Oke. Tapi proyek di perusahaan bagian ledeng apa segala macam, gitu kan. Ngerti. Nah terus gue bilang sama bokap, karena ada teman gue yang masuk perawat itu, gue bilang gue mau kuliah perawat deh. Bokap gue tuh hebatnya satu, Jay, walaupun kadang gak ada duit, buat gue tuh dipaksain. Jadi ngusahain banget buat anak. Gila, hebat. Gua sekarang tuh makanya sayang banget sama dia. Terus dia masukin gua kuliah perawat. Nah, singkat cerita kan gua kuliah di perawat Fatmawati, Jay. Jadi dari Parung tuh Pondok Cabe Fatmawati. Iya. Lumayan jauh, akhirnya gua ngekos. Jakarta nih. Iya, gua ngekos. Terus setelah gua ngekos itu, wah, duit kurang, Jay. Gua tuh sehari makan paling cuma sekali. Gua ngekos kan bertiga, anjir. Di karpet, Bor. Lo tau nggak? Kecil banget. Karpet Angry Bird Iya. yang kalau di bawahnya ada air tuh kepleset. Iya, tahu. Iya kan, licin. Lu Nah, pakai gua gitu? pakai gitu, Jay. Makan sekali. Makan sekali. Anjir, lo tau, gue di perawat nih. Di perawat kan kelihatannya keren gitu ya. Iya. Jajan cuman berapa, men? 15.000. Gue dapat duit itu cuman 25.000. Ceban buat apa namanya, bensin, sisa buat makan. Nah, saat itu gue belum ngerokok, Jay. Oh iya. Belum ngerokok gue. Kan perawat biaya gede banget, Bang. Gede. Nah, singkat cerita, gua fobia sama darah, Takut lu. takut. Yang kedua, gua pas di kosan itu ada apa namanya, senior gua datang ke kosan. Apa? Dia ini udah kerja nih. Pertama kali dia kerja jadi perawat, dia belum apa namanya? Belum keluar lah STR apa segala macam gitu, datang ngasih lihat gaji pertamanya berapa, Jay? Di klinik. Berapa? 700.000. Hah? 2014. Kaget dong gua. 700.000. Kan gua mikir gini, Gak worth it banget ya. mahal banget, Jay. Dari Prakteknya harga. apa, Iya. mahal banget. Terus? Terus gue bilang dong sama bokap, gue ngobrol berdua sama bokap sampai nangis, gue ngobrol. Gue bilang, gue nggak mau deh kayaknya perawat, nggak mau lanjutin. Wah, habis, Jay, gue. Lu atau dia kan, gue udah usahain buat kuliah begini-begini. Gue cuman bilang sama bokap gue gini, takutnya nanti di pertengahan jalan kuliah, ayah nggak punya duit karena ini makin gede per semester. Gue bilang gitu ya, karena ada praktek, ada apa. Sebenarnya bokap gue nggak terima apa namanya, alasan gue begitu, Jay. Pasti sih. Iya kan? Orang-orang Cuman kayak gue kekeh, ya gua nggak mau gitu lah. Apalagi gue ngeliat gajinya anjir kecil banget. gitu. Sering. Gitu kan? Gak bakal muat itu. Ya, terus gua nganggur nih. Jadi gue cuma 1 semester tuh jadi perawat, belum sempat praktek, belum apa. Oke, terus? Ya kan? Udah, berarti ada waktu 4 bulan, 4 sampai 5 bulan lah gua di rumah tuh nganggur. Akhirnya gua main bola tuh tarkam. Sekali tarkam dapat cepet 200 Iya, kayak masih gitu-gitulah. dapat. Nah, terus akhirnya karena gue punya om di Bogor kota saat itu, beliau salah satu tentara di Bogor. Gue kuliah lah ceritanya di Bogor. Terus? Ya kan, akhirnya gue bilang bokap gue ngusahain lagi. Itu gue makanya sampai detik ini sayang banget sama dia. Pakuan ya. Ya, gue kuliah lah di Pakuan. Terus? Gue tinggal di asrama om gue nih ceritanya, Jay. Ya kan, ini kan lu tahu sendiri asrama polisi gimana. Pokoknya lo belum pulang, pokoknya syaratnya kalau gue mau tinggal di situ belum pulang lewat dari jam 10 malam, gue kunciin. Mau gue udah tidur atau belum tidur, gue kunciin.
Lo tau Jay? Nah, pas gua kuliah di Pakuan itu Jay, gua ketemu lah bisnis Oke. MLM. MLM. Iya. Oke, Gua multi-level marketing. gua ngikut. Gua saat itu jual laptop. Gua pakai duit kuliah Nah, gua. ini menarik teman-teman, lo harus dengerin. Ya, gua pakai duit kuliah gua. Gua gade BPKB motor. Sorry, itu di titik terendah lo kah? Atau gimana? Posisinya memang kan gua belum punya duit apa-apa. Ketika ada peluang jadi lu coba. Iya, gue coba aja. Terus? Gue coba aja kan gue pertama orangnya nekat ya. Gue nekat ya udahlah gue coba. Nah, gue masih tinggal nih di rumah om gue, Nah, kegiatan bisnis itu tuh kayak gue pulang kuliah gue jalanin bisnis. Jadi waktu gue benar-benar produktif lah saat itu. Oke, terus? Benar-benar produktif. Akhirnya gue pulang awal bulan pertama pas kuliah, bulan kedua, bulan ketiga gue masih jam 9 tuh balik di asrama gitu kan di om gue di Pusdiksi. Terus sampai kayak gue ngelihat ada sebuah perkembangan di diri gue aja. Lo merasa Gue ngerasain banget karena kan gue kuliah di FISIP komunikasi. Terus gue jalanin bisnis itu kayak banyak banget nih waktu yang terbuang. Akhirnya keganggu lah kuliah gue. oke. Bukan salah bisnisnya bukan, tapi memang guanya nggak pintar manajemen waktu. Gitu. Gue akhirnya pulangnya malam, tengah malam sering nginep apa segala macam di rumah teman-teman gua kan. Dan pasti ada yang satu dikorbanin dari situ, Bang. Iya. Akhirnya om gua marah lah di situ. Oke, terus? Om gua marah di situ, akhirnya gua keluar dari asrama, dari rumah om gua itu, terus gua ngekos. Seru nih kalau udah bicara kampus Itu, Jay. nih. Terus? Kan 2015 itu gua alhamdulillah dari bisnis MLM tuh gua bisa pertama kali gue beli motor hasil keringat sendiri. Vario Jay. Seneng banget tapi. Seneng. Gue masih seneng banget. Seneng. Vario nih, teman gue di kampus udah pakai mobil, udah pakai motor Iya, keren-keren. iya, Gue masih iya, pakai oke. Vario. Tapi menurut gue itu ya keren lah. Karena gitu. shipment sendiri lah. Iya, karena- Dengan cerita lu juga yang dari Iya. kecil. Nah, lalu gue sering cuti Jay. Gue sering cuti. Intinya gue goblok banget lah saat itu. Gue terlena karena gue berpikir di sini ada duitnya. Padahal harusnya gue imbangin sama kuliah, better bisa harusnya. Jadi gue banyak cuti. Terus gue belum pernah naik pesawat Jay. Pertama kali gue naik pesawat, gue kembangin bisnis MLM gue tuh ke Lampung. Gue kembangin. Gue naik pesawat. Anjing. Jadi lu menyebar ya. Iya. Gue naik pesawat, gue ke Lampung, gue kembangin. Ternyata nggak berkembang. Tapi lu nggak berhenti kan di situ. Enggak dong. Karena lu udah ngeliat Nggak, ada iya. duitnya. Lu tau Jay? Gue pas ke Lampung itu cuman bawa duit 600.000 hidup 2 minggu. Gak muat lah. Gak Hidup bakal Jay, muat lah. hidup. Demi Allah Jay, hidup 2 minggu. Singkat cerita nggak ada perkembangan situ, gue pulang dong. Nah gue Oke, pulang terus? waktu itu naik bus. Pulangnya gue naik bus, naik kapal feri, naik bus apa. Ini demi Allah Jay, habis banget duit gue Jay. Sampai terminal Ciawi pokoknya itu jam 2 atau jam 3 subuh kalau nggak salah. Gua anjing, gue nggak ada duit sama sekali. Balik gimana? Gak ada duit sama sekali. Akhirnya tau Jay, demi Allah Jay, gua neng-teng koper dari terminal Ciawi sampai Sukasari jalan kaki. Ciawi Sukasari. Ya. Di motor aja itu bisa 20 menit. 15-20 menit lah. Subuh mah paling 10 menit 10 lah. menit. Cuman kan kalau jalan bisa jadi sejam Ya, lebih. Angkot kan melaksonin kan. Nah. Tintin, demi Allah 1.000 perak juga gua nggak ada duitnya. Bener, nol. Nol. Parah Jay. Ribu berarti di situ. Ya sekarang gua mau kontak siapa, orang udah subuh jam 3 men. Ya kan? Akhirnya lu tahu Jay, akhirnya lu tahu. Gua beraniin diri, gua naik ojek pas di Sukasari Pengkolan. Gua naik ojek, gua akhirnya pulang ke rumah om gua di asrama tuh. Sampai situ subuh. Lah, emang udah bukain? Ya mau nggak mau udah gua. Karena kalau gua pulang ke kosan, posisinya nggak bisa dibayar nih ojek nih. Akhirnya gua beraniin pulang ke rumah om gua di asrama itu. Tanyalah kenapa lu pulang jam segini. Gue bilang gue habis PKL, pura-pura gitu. Oh, lu bilangnya PKL. Gue bilang PKL. Bukan ngembangin. Bukan. Terus. Udah, akhirnya dibayarin lah sama om gue ojek. Ngerti gue. Ujay, itu sedih parah itu. Bayang. Sedih parah. Terus jalan Jay, jalan. Jadi gua nih ngembangin bisnis ini serius banget. Serius banget. Pada kesimpulannya gini. Gua tidak menyalahkan siapapun di sini. Oke, terus? Pure, ini murni kesalahan gua.
Kesalahan yang pertama adalah gue terlena. Gue terlena karena gue belum pernah ngerasain punya duit banyak. Tiba-tiba gue punya duit banyak. Ini gue gue singkatin cerita aja. Nggak apa-apa. Gue ngerasa yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit. Gue yang tadinya ngerasa nggak punya motor jadi punya motor. Gue yang tadinya nggak punya mobil bisa beli mobil. Gue yang tadinya nggak bisa beli rumah Bisa. ini bisa. Gue nggak pernah keluar negeri bisa. Pokoknya nggak munafik, banyak banget hasil yang gue dapetin. Iya makanya kan berarti dari situ semua achievement itu udah lu capai dong bang. Maksud gua kebutuhan-kebutuhan yang emang orang-orang kerja atau orang-orang bisnis itu tuh pengen Iya. kayak rumah, mobil, dari motor, mobil, rumah, luar Iya. negeri dan lain-lain. Iya. Nah, tapi kesimpulannya gini Jay. Kadang-kadang itu ambisi boleh, ambisi itu boleh, tapi harus dengan perhitungan yang matang. Nah, saat itu gue tidak punya perhitungan yang matang. Lover. Iya. Akhirnya gue berani cicil mobil, gue berani cicil rumah. Bahkan lo tau aja, di umur gue 24 tahun, itu gue punya cicilan 30 juta. 24 tahun, Sebulan. 30 juta sebulan. Dan penghasilan. Kenapa gue bilang aman? Dan kenapa gue berani? Karena saat itu penghasilan gue udah di angka 80 cepet lah. di umur 24? Sebulan. Di umur 24. 23, 24. Berani dong Ya gue. sih, Tapi iya. gue tidak berpikir untuk jangka panjang. Gue tidak berpikir sampai jangka panjang, Jay. Harusnya gue berpikir gini. Gue sekarang demi Allah, Jay, nyesel gue. Harusnya gue tabung itu duit. Harusnya gue tabung, gue beli sesuatu itu bener-bener cash. Harusnya gitu. Satu kesalahan berarti lu nggak pernah manage di situ ya. Iya. Manage cuman berpikirnya gampang lah gue dapat. Gampang lah, ntar juga dapat lagi. Habisin. Pokoknya dapat duit, habisin. Dapat duit, habisin. Adalah tabungan dikit-dikit gitu kan. Bayar cicilan apa segala macam. Akhirnya apa? Tumpang tindih terus hidup gue. Jadi gue nggak ngerasain. Jadi kalau lu ngelihat gue kayak seneng mulu apa segala macam, gue orangnya gue nggak pikirin. Bodoh amat lah. Iya, karena Gitu kadang gue kan kelihatan juga gitu bang kalau orang yang sedih yang ceritain yang mana. Karena kalau orang sedih gitu kan ceritanya lebay, cerita mulu, Iya. ngeluh mulu. Cuman kalau orang yang seneng, gue tahu dia pasti ada sedihnya. Iya, Yang lebih iya. parah bahkan yang nggak diceritain. Iya. Berarti lu udah 11 tahun apa berapa 11 tahun? tahun. Di MLM itu. Iya. 11 tahun lu di MLM. Iya. 11 tahun. Iya. Lu rela ngabisin masa muda lu buat lu terjun di MLM itu aja bang Iya. selama 11 tahun. Iya. Oke. Dari achievement yang udah lu dapet sih gue pikir harusnya nggak ada penyesalan ya. Tapi kalau lu boleh jujur 11 tahun lu di MLM, lu nggak nyesel gitu bang? Nggak nyesel. Sama sekali. Sama sekali. Ada lah penyesalan, tapi itu beda case. Kenapa gue bilang gak nyesel? Gue banyak pertama dapetin ilmu. Ya, gue bisa public speaking. Gue bisa punya ilmu manajemen resiko. Wah, banyak banget ilmu yang gue dapetin di situ. Sampai gue kenal lu pun di situ. Iya. Iya dong. Yang kedua, gue bisa dihargai karena gue punya sesuatu, gitu. Penyesalannya cuman dari diri gue. Gue demi Allah nggak nyesel berbisnis. Gue nggak nyesel jadi pemain MLM. Gue nggak nyesel sama sekali. Yang gue sesalkan adalah saat itu kenapa gue nggak aware untuk belajar hal baru. Nah itu yang maksud gue juga bang. 11 tahun hanya di satu bidang. Oke. Iya. Harusnya lu nyesel gak sih? Harusnya ya. Nyesel sama diri gue. Gue keselnya Iya, sama diri ini gue. maksud gua sama diri sendiri. Iya, gue kesel sama diri gue. Karena gini Jay, gue itu kayak udah melek sesuatu tapi gue nggak pernah pelajarin. Lo tahu, gue itu punya channel YouTube dari 2017. 2017. 2017 tuh gue udah posting video di YouTube. Harusnya tuh bisa lo kembangin dan sekarang udah. Wah, Atta Halilintar lewat Jay harusnya. Nggak, tapi bener loh. Kalau emang dari 2017 itu lo lebih aware gitu ya Iya. sama hal-hal di luar bidang MLM Iya. itu gue yakin banget bang. Iya. Maksud Iya, gua ketika keluar enak. gue tuh kesel sama diri sendirinya gitu Jay. Harusnya gue bisa punya ekspansi atau sub income lain, dan hari ini akhirnya nothing. Dan berarti Gua ngonten dari 2018 19 tuh gue udah aktif Instagram, apalagi kayak Facebook mah udah dari zaman Iya, 2000 main berapa jebot, gitu ya, buat. yang Nyesel sekarang ya. yang gue mikir tuh gini bang, lu kan berarti udah sama sekali udah ngerasain gitu ya. Dari lu kasarnya dari 2 tahun udah broken, lu ngerasain susah nih, lu up sendiri nih,
modal nekat kan semuanya itu, modal lu coba. Dan sekarang dari 11 tahun itu otomatis lu banyak udah jadi public figure di kalangan MLM di Indonesia. Bahkan orang-orang yang di luar MLM tahu lu MLM gitu. Oke. Dan sekarang lu beralih ke parfum. Lu jualan parfum Konvensional. konvensional Iya. ya. Dan maksud gua gini, nggak apa-apa lah kita sebut parfum, oke? Oke. Brand sendiri. Oke. Kalau lu udah berkecimpungan 11 tahun dan branding lu ada di situ, apakah bisa lu mengubah branding itu dari lu yang mungkin dikenalnya motivator, edukasi dan lain-lain, malah ke konvensional. Ya, makanya Jual gini, Jay. Gua berjalan sekaligus. Gua buat brand, gua fokus di YouTube, dan gua akan fokus di perkontenan. Oke. Oke. Artinya gini, ada orang berpikir lo nggak bisa kayaknya untuk menjalankan 3 hal tersebut. Oke. Gua meninggal keterlambatan gua terhadap hal-hal baru itu. Jadi gua jalanin brand, gua hajar YouTube, gua hajar personal branding juga yang baru di sosial media lain. Nah, jadi yang tadi gue bilang, Jay, terkadang kita itu mendoktrinisasi diri kita itu nggak bagus ya. Jadi gini, ketika lo meyakini satu hal, lo harus all out di situ. Tapi jangan lupa dunia kan berkembang terus. Nggak ada salahnya belajar hal baru sebenarnya. Nah, itu jadi penyesalan gue tuh begitu doang, Jay. Gua tidak membuat relasi baru yang grow. Jadi kayak meja, Jay. Kayak meja. Ketika meja ini cuma 1 kaki, Robo. dipotong, ambruk. Oke. Gitu. Lu bayangin, Jay. Gua dari megang duit puluhan juta sampai ibaratnya harus nahan ngerokok lah ya. You know lah maksudnya gimana. Iya. Iya. Terus Yang gua gua dari- di mana-mana tuh yang dari dulu tuh gua hedon ya gak? Beli barang anjir, Jay. Dulu gue suka denger banget lu kalau ngomong, sini gue beliin, sini ini. Gue beli barang tuh gak mikir, Jay. Gak mikir gua. Di rumah tuh baju. Ya lu kan salah satu orang yang ini kan Iya, dapat iya, lungsuran. iya. Gue baju, Banyak banget. anak-anak Maksud kan gua gue kasih sering banget. sepatu apa. Jadi gue tuh beli barang sesuatu tuh kayak nggak mikir dulu. Nyeselnya kapan? Sekarang. Jadi gue cuman bilang sama lu ya, yang di umur lu sekarang, lu bener-bener harus expert di bidang digital. Lu harus bener-bener expert di dunia yang sekarang sedang berkembang. Oke, jangan menuhankan sesuatu kalau lo nggak dihargain di situ. Ya, jadi gue terima kasih banget ya kalau ada teman-teman yang nonton ini. Pertama, gue berterima kasih sama mentor-mentor gue. Gue berterima kasih sama tim-tim gue yang dulu loyal sama gue. Tapi lo tau, Jay, yang buat gue punya dendam positif nih. Tuh. Gue ngerasa kan gini, kayak lo nih. Lo kan kenal gue lama Banget. di bisnis MLM, gitu kan. Lo anak didik gue. At least hanya lo, Gani, kayak Arkan, ya beberapa orang lah yang masih sekarang bareng-bareng lagi sama gue. Gue menganggap ada beberapa mentor gue kayak, gue udah nganggapnya sebagai teladan lah dalam hidup gue. Tapi kayak ketika gue lagi merosot, gue dapetin hal-hal yang gak enak gitu loh. Kayak gue harus diomongin. Wah, itu parah, Jay. Yang lu berpikir harus Gue diomongin tuh kayak gini, ya lu kan teman gue, gitu kan. Ya memang nggak salah, lu nggak salah lah, nggak salah. Tapi ngapain sih, kan lu anggap gue temen lu. Ya kalau lu nggak suka ya ngomongnya sama gue lah harus. Gue ngerti sih. Iya dong. Karena kalau ada omongan di belakang yang kita Nggak ketahuin enak. sendiri kan. Apalagi gue udah nganggapnya udah kayak, aduh, udah Gini lah abang ya. usai banget lah. Tapi kan itu yang tadi lu bilang jadi dendam positif buat lu ya. Dendam positif ya akhirnya, alhamdulillah. Oke, kalau lu pengen bisa bilang. Jadi gue sekarang pengen ngomong, Mm. gue minta maaf yang sebesar-besarnya buat komunitas gue, karena mungkin banyak dari followers gue yang ngikutin gue tuh kayak masih ngelihat satu inspirasi dari gue. Nah, tapi gue harus minta maaf sebesar-besarnya bahwa gue udah nggak lagi di situ. Oke, gue sekarang ngembangin bisnis di kaki gue sendiri. Gue ngembangin brand gue sendiri, dan gue ngembangin sebuah digital. Nanti endingnya gue akan bikin agensi dan lain sebagainya. Nah, jadi pelajaran pentingnya aja satu, jangan pernah lo menuhankan satu bidang.
expert di satu bidang, oke, yes, gua setuju. Tapi maksudnya ketika lo belum settle money, ya, lo cari yang benar-benar berkembang itu long term. Oke, lo cari menghasilkan long term. Jadi gua sekarang, gua anggap 11 tahun kemarin itu gua belajar banyak hal, dan sekarang gua nggak mau masuk ke dunia yang menghabiskan waktu lagi, karena 1 tahun lagi berarti umur gue udah kepala 3. Gua nggak mau di umur 40 tahun atau 50 tahun gue masih susah payah, gitu kan. Maka gua harus fokus, gue punya waktu 10 tahun ke depan agar hidup gue jauh lebih grow dari 11 tahun yang lalu. Jadi sama satu lagi, Jay, Apa itu? yang gue nyesel itu adalah gue terlalu berambisi, ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan achievement. Akhirnya apa? Gue berhutang. Inilah pesan penting juga buat Iya. bagi lo yang lagi ngerasa. Jadi kalau gue sekarang udah berpikir apapun yang sekarang mau dibeli, satu syaratnya harus cash. Ya gue di sini tidak menyinggung masalah itu riba, itu bank, enggak. Gue tidak akan menyinggung ke situ. Gue cuma satu hal berpikir satu, Jay. Kalau gue sabar, gue kumpulin aja, gue nabung. Memang kelihatannya gue belum punya apa-apa, tapi gue fokusnya di nabung. Sehingga apa? Ketika gue punya sesuatu yang gue beli dari cash itu, gue udah nikmatin. Kayak contoh gue ambil rumah KPR, ya kan? Gue ambil mobil nyicil nih misal. Ketika gue udah pakai itu mobil, ada rasa was-was, kebayar nggak nih? Ya kan? Padahal lunas-lunas juga sih. Agak nggak tenang. Iya, Nah, jadi nggak ketika plong. gue dapetin barang itu, ada ketidaktenangan di hati, Jay. Kan kita pengen sesuatu itu dapetin sesuatu atau beli sesuatu, pengennya kan tenang. Gitu. Nah, itu yang gue nggak dapet. Jadi pelajaran penting buat teman-teman, mumpung masih muda, hajar semua hal yang bisa jadi duit dan gede. Dan fokus di nabung, fokus di investasi. Agar apa? Agar uang lo berkembang. Nah, ketika uang lo berkembang, barulah di situ lo bisa beli sesuatu. Jadi jangan sampai lo udah ngabisin waktu, nuker waktu lo dengan uang. Ketika dapat uangnya, lo belikan sesuatu, akhirnya nol lagi. Ya gak? Kemarin kayak gue baru ngeliat, kan gue lagi nge-scroll nih, Jay. Iya. Gue lagi nge-scroll, ada salah satu artis bilang gini, gue pengen beli mobil harga 1 M, tapi kredit. Mendingan gue beli mobil cash 1 M. Walaupun beda value-nya, tapi ada ketenangan di situ. Wah, gue langsung anjing, bener. Iya sih, karena kalau udah tenang kan plong banget, Bang. Mau jualin apa-apa juga. Nah, singkat cerita, hari ini gue bikin brand, gue ngebangun YouTube, ngebangun tim baru lagi. Artinya gue cuma berpikir satu hal, gue nggak mau hidup di dunia fake. Kalau dibilang, Bang, lu nggak malu misalkan dari yang tadi lu pamor ngisi depan orang, terus diagung-agungkan, ditepuk tangani, terus hari ini lu jualan parfum? Enggak. Yang gua malu adalah ketika keluarga gua nggak punya duit. Ketika keluarga gua minta duit sama gua nggak ada. Jadi daripada hal itu terjadi, mendingan apapun yang sekarang gue bisa kerjakan, gue kerjakan. Gue selama 11 tahun gue punya potensi dari public speaking, persuasif. Gue bisa punya koneksi gitu kan. Nah, makanya sekarang gue ngebangun ini, satu harapan gue adalah gue mau ngebentuk tim yang baru dan memulai hidup yang baru, dan gue bakal grow di level yang baru. Ya kan? Kelas bos. Jadi kalau dibilang nyesel, enggak. Penyesalan cuma dari diri gue. Gue nggak nyesel 11 tahun di sana berkecimpung. Gue hanya menyesalkan diri gue kenapa nggak banyak belajar. Oke. Gitu, Jay. Siap. Dan terakhir nih, gue pengen banget. Tadi udah banyak banget, jujur. Gue dari tadi diem itu nangkep ya. Gak diem juga sih, sebenarnya gue lagi nangkep dan semuanya masuk. Karena gue usianya masih muda, gue harus banyak cari beberapa pengalaman dari orang-orang yang udah lebih dulu daripada gue. Terakhir, Bang. Ya. Kalau lo bisa pengen ngucapin ke versi diri lo sekarang, lo pengen ngucapin ke versi lo yang dulu, lo bakal makasih kah atau bakal gimana? Ya, tadi kan gue udah sampein.
Gue berterima kasih sama komunitas gue. Gue berterima kasih sama mentor-mentor gue. Banyak banget hal yang gue dapetin. Gitu. Gue cuman bilang satu hal, bahwa terkadang kita terlena dengan sesuatu. Akhirnya apa? Menuhankan sesuatu tersebut. Menghalalkan semuanya. Iya. Jadi gue berterima kasih dengan komunitas yang udah membesarkan gue. Gue cukup sekarang berpikir gue mau upgrade level di hal yang berbeda. Cuma itu doang. Jadi let's say gini Jay, di followers gue nih misalkan ada tim-tim atau di satu komunitas di MLM gue, mau unfollow gue ya nggak jadi masalah, nggak mau berteman sama gue nggak jadi masalah, gitu kan? Karena gue mau upgrade di value di versi terbaru yang sekarang gue yakin, gitu. Apakah bisa berkembang? Bisa, tergantung pikiran. Apakah bisa sukses? Ya bisa, segalanya kok. Ya, sekarang YouTuber banyak yang sukses, iya kan? Influencer banyak yang sukses, pembisnis banyak yang sukses gitu loh. Cuman terkadang kitanya close mind aja terhadap sesuatu. Sehingga nggak bisa ngebuka apapun Iya. yang diletak ini. Susah nggak? Ya susah. Susah. Tapi tergantung manajemen pikiran kita. Hal yang susah bisa jadi mudah tergantung pikiran kita. Dulu gua ketika baru memulai jadi pembisnis MLM, gue menganggap susah. Tapi kok gue bisa? Berarti kan butuh proses, butuh waktu, butuh dedikasi, butuh loyalitas, butuh pengorbanan, butuh air mata, butuh ditinggalkan, butuh dikhianati. Nah itu perjalanan. Nah dengan sekarang gue memulai hal baru tuh, dan gue pengen naik level di hal baru ini, gue yakin pasti ada prosesnya, gue yakin udah pasti ada pengorbanannya, gue yakin pasti ada pengkhianatannya, gue udah pasti yakin tuh, pasti yakin gue. Tapi endingnya akan sama. Ya endingnya akan sama, akan punya hasil dari buah kesabaran kita. Bedanya satu, gue nggak mau ngulangin kebodohan 11 tahun yang kemarin. Jadi gue mau mengupgrade di level versi terbaru gue dan terbaik gue mulai hari ini dan seterusnya. Itu dia guys. Gue banyak mikir sih bang, karena wah banyak banget yang mungkin ada yang gue rasain nih tentang yang tadi lu bilang ya. Ntar kita lanjutin di episode berikutnya tapi aja. gue makasih banget nih, dan teman-teman lu bakal bisa banget ambil pelajaran yang banyak dari abang gue yang udah jelasin. Gue belum ceritain tentang semua, Jay. kehidupannya. Ini baru singkat loh. Gue belum ceritain hal yang paling buruk. Wah, Next bukan episode. bukan buat ngumbar kesedihan, bukan ya, cuman buat jadi pelajaran untuk teman-teman nanti yang nonton. Next episode aja. Next. Oke, ini di episode kali ini kita bakal sudahi. Terima kasih ya bang, gue udah diizinkan jadi host di sini untuk menanya-nanyai host yang sebenarnya di From Nothing ini. Terima kasih, see you on next episode di From Nothing Talk. From Nothing Talk.